Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ellen Suaryani, Ervina Nur Aryani, Husnul Khotimah, Intan Prasetyawati, Radin Athena, dan Widi Nur Azara. Kami akan membahas materi mengenai welcoming school, welcoming teacher, dan menekankan kerjasama daripada persaingan. Sebelum rekan-rekan penyaji yang lain membahas lebih detail apa itu welcoming school, teacher, dan menekankan kerjasama daripada persaingan, nah kira-kira apa sih welcoming school itu? Welcoming school adalah sekolah yang ramah, lingkungan yang nyaman dan terbuka yang dapat membantu peserta didik mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal. Kalau welcoming teacher itu apa ya? Nah, welcoming teacher itu adalah guru yang ramah. Artinya dengan guru yang ramah di sini dapat membantu peserta didik mendorong eh, keaktifan dari peserta didik di pusat pembelajarannya. Selain guru dan lingkungan, maka di sini dapat dibantu peserta didik untuk menekankan dan terfokus pada kerjasama daripada persaingan antara individu dengan individu yang lainnya. Dalam dunia pendidikan inklusif juga dituntut memiliki keempat kompetensi yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan penyaji yang lain. Jadi ada istilah welcoming teacher, welcoming school yang artinya sekolah yang ramah, di mana anak memiliki hak untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Nur Aryani dengan NIM 1910 1233 20023. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang welcoming school. Di welcoming school ini ada elemen-elemen dalam pendidikan inklusi yang menciptakan sekolah welcoming school, yaitu yang dimaknai dengan sekolah yang ramah, terbuka, dan menjadi sekolah yang siaga. Ramah, menyenangkan, nyaman, dan aman bagi setiap warga sekolah. Terbuka artinya setiap warga masyarakat bisa mudah dan bisa mengakses sekolah dengan sebagai tempat belajar tanpa ada diskriminasi. Siaga dimaksud dengan menjadi tempat untuk meningkatkan sumber daya, mengatasi berbagai permasalahan dalam keadaan apapun yang ada di masyarakat. Bahkan diharapkan bisa mengentaskan masyarakat dari keterpurukan masa depan menurut Yuwono dan Utomo pada tahun 2016 di halaman 23. Itu saja dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini akan membahas mengenai guru. Nah, profesi atau pekerjaan sebagai seorang guru atau pendidik dianggap suatu pekerjaan yang mulia. Seperti yang sering kita dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, di mana mereka memberikan ilmu yang mereka dapatkan kepada kita. Meski mungkin sekarang terdapat banyak pergeseran sudut pandang terhadap profesi guru, bukan berarti pekerjaan yang selalu dibutuhkan dalam dunia pendidikan atau di dunia sekolah ini bisa dihilangkan begitu saja. Karena apabila profesi guru atau pendidik dihilangkan, maka generasi penerus bangsa tidak memiliki bekal untuk menghadapi apa yang akan datang dan terjadi padanya. Nah, guru sendiri dianggap sebagai jembatan penghubung antara generasi ke generasi. Guru sendiri pun masih dituntut untuk memiliki 4 kompetensi, yaitu kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai welcoming teacher. Jadi di dalam dunia pendidikan inklusif, selain dituntut untuk memiliki keempat kompetensi yang telah disebutkan sebelumnya, guru pendidikan inklusif juga harus memiliki predikat sebagai seorang welcoming teacher. Nah, apa sih welcoming teacher itu? Jadi, istilah welcoming teacher ini sendiri dapat diartikan sebagai guru yang ramah tamah. Nah, jadi pada ranah dunia pendidikan inklusif, selain welcoming teacher, ada juga welcoming school, yang berarti sekolah yang ramah anak, di mana semua anak memiliki hak untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka.
Baik, perkenalkan nama saya Intan Prasetyawati dengan NIM 1910 1233 20027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu adalah beberapa hal yang dilakukan guru untuk mendapatkan predikat welcoming teacher. Dalam dunia pendidikan inklusif, selain dituntut untuk memiliki keempat potensi, guru pendidikan inklusif juga harus memiliki predikat sebagai seorang welcoming teacher, yang dapat diartikan sebagai guru yang ramah tamah. Pada ranah dunia pendidikan inklusif, selain welcoming teacher, ada juga welcoming school, yang berarti sekolah yang ramah anak, di mana semua anak memiliki hak untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal, di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Untuk menjadi seorang guru yang mempunyai predikat sebagai welcoming teacher, maka ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu adalah guru yang harus mengetahui kondisi fisik maupun psikis siswa terhadap kesehatan, inteligensi, sifat atau karakter anak tersebut. Terus yang kedua adalah guru yang penolong, bukan menjadi seorang guru yang mudah memberikan hukuman atau punishment terhadap siswa. Terus yang ketiga adalah guru yang tidak mempermalukan siswa. Yang keempat, guru yang dapat mengatasi jika ada siswa yang dipermalukan oleh siswa lain. Pada intinya, guru yang ramah tamah adalah seorang pendidik yang kehadirannya ditunggu oleh siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Radin Athena dengan NIM 1910 123 220010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan adalah lanjutan dari materi beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru agar mendapatkan predikat sebagai seorang welcoming teacher. Yang keempat, ada empati terhadap hambatan belajar. Di dalam kelas sendiri, tidak semua siswa diberikan kemampuan yang tinggi dalam menerima pelajaran. Oleh karena itu, sebagai guru yang baik, kita harus tolerir dan empati terhadap hal tersebut. Yang kelima, ada berusaha mengatasi hambatan belajar. Jadi guru kelas dapat bekerja sama dengan guru BK atau konselor dalam membantu mengatasi hambatan-hambatan belajar yang dialami oleh siswa. Yang keenam, ada memperhatikan perkembangan peserta didik. Jadi memperhatikan perkembangan peserta didik dapat dilakukan dengan cara memperhatikan SKKPD atau tugas perkembangan yang sesuai dengan umur siswa, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Yang ketujuh, ada menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik merupakan langkah awal dalam membangun suasana kelas yang ramah terhadap anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Nur Azahra dengan NIM 1910 123 220008. Materi yang akan saya lanjutkan yaitu mengenai menekankan kerjasama daripada persaingan atau berkompetensi. Jadi sifat kompetensi atau bersaing itu secara kodrat sudah dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini bersifat kodrati, namun jika sifat ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sebagian orang mengatakan bahwa persaingan berpotensi menimbulkan sesuatu yang menyakitkan. Lalu berbagai fenomena persaingan terbukti membuat kondisi yang sering tidak kondusif. Misalnya dalam pertandingan sepak bola, para pemain bisa saja suportif, namun terkadang para supporter yang sering tidak bisa menerima kekalahan sehingga justru membuat kegaduhan, bahkan tidak jarang berujung kerusakan dan beberapa orang menjadi korban kematian. Nah, itu tadi mengenai sifat kompetensi atau sifat bersaing. Lalu selanjutnya ada nuansa kompetensi atau nuansa persaingan. Kompetensi ini ada di setiap lembaga pendidikan atau contohnya sekolah. Jadi setiap siswa pasti memiliki keinginan untuk saling bersaing antara siswa satu dengan lainnya karena untuk memotivasi mereka untuk belajar, seperti ingin mendapatkan nilai tertinggi di kelas atau juara tertinggi di kelas. Lalu selanjutnya ada
kerjasama. Meskipun kompetensi ini sangat dibutuhkan baik di dunia kerja ataupun lembaga pendidikan, namun pada kenyataannya kita sebagai manusia yang kodratnya itu makhluk sosial membutuhkan yang namanya orang lain dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa hidup dengan bertahan dengan diri kita sendiri. Aktivitas kerjasama dalam belajar menjadi unsur yang penting dalam mengimplementasikan paradigma pendidikan inklusif. Jika kita analisa, sebenarnya kehidupan normal justru paling banyak dituntut untuk kerjasama. Misalnya dunia pekerjaan, fenomena kerjasama antara karyawan sangat dipersyaratkan agar perusahaan itu bisa berkembang. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lalu sebagai penutup saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan, yaitu elemen-elemen dalam pendidikan inklusi menciptakan sekolah welcoming school, yaitu dimaknai dengan sekolah yang ramah, terbuka, dan menjadi sekolah yang siaga. Ramah yang dimaksud di sini adalah sebuah sekolah yang menjadi tempat yang menyenangkan, nyaman, dan aman bagi setiap warga sekolah. Dan terbuka artinya setiap warga masyarakat bisa mudah dan mengakses sekolah tempat belajar tanpa ada diskriminasi. Lalu lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada anak dan guru, artinya anak dan guru belajar kerjasama sebagai suatu komunitas belajar. Menempatkan anak-anak sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar, dan guru memiliki minat memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Harus mengetahui kondisi fisik maupun psikis dari peserta didik, lalu termasuk kesehatan, intelijensi, sifat atau karakter anak, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.